Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi Thamud idh qila lahum tamatta'u hatta hin fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhathumus sa'iqatu wa hum yanzurun famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin wa qauma nuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqin. Surat Az-Zariyat, surat yang ke-51, ayat yang ke-43 sampai kepada 46, halaman 522. Wa fi Thamud, dan pada kisah kaum Thamud, ketika qila, dikatakan lahum kepada mereka, tamatta'u, bersenang-senanglah kamu, hatta hin, hingga waktu yang ditentukan. Fa'atau, lalu mereka atau angkuh, sombong dan menentang, an amri rabbihim, daripada perintah Tuhan mereka. Fa akhadhathumus sa'iqah, maka lalu akhadat, mereka disisa oleh sa'iqah, oleh suara yang dahsyat atau suara yang menguntur dari arah langit. Wahum yanzurun, wahum, sedangkan mereka yanzurun, melihat, menyaksikan. Famastata'u, maka tidaklah istata'u, mereka mampu, min qiyamin, untuk berdiri, wa ma kanu muntasirin, dan tidaklah mereka itu muntasirin, orang-orang yang mendapat pertolongan. Wa qauma nuhin min qabl, dan kaum Nabi Nuh min qabl, sebelum mereka. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu, adalah mereka itu qauman fasikin, kaum yang fasik. Kira-kira begitulah terjemahnya lebih kurang. Ayat yang lalu ditutup dengan kisah Nabi Musa, Fir'aun dan para pendukung, pendeking dan penyokongnya, serta orang-orang yang setia dengannya, yang disebut dengan rukun. Itu fatawalla bi ruknihi. Dan sebelumnya lagi tentang kebinasaan, kehancuran kaumnya Nabi Lut. Semuanya itu bisa dikatakan sebagai ayat, tanda-tanda untuk jadi pelajaran, jadi nasihat sekaligus peringatan bagi kita-kita umat Nabi Muhammad. Malahan kita diperintah dengan kalimat siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi ini, fanzuru, perhatikanlah, tengoklah,
bukan berjalan-jalan dan bukan berdharma wisata. Tidak spesial pergi ke tempat-tempat, ke negeri-negeri yang sudah binasa, yang sudah hancur, untuk mendapat pelajaran. Namanya fa'tabiru ya ulil absar. Ya'tibar, ambil pelajarlah. Ya'tabiru itu dibaca oleh khatib. Fa'tabiru ya ulil absar, ketika menutup khutbah pertama. Ya'tibu, ya ambil pelajaran, ambil faedah, dan jadikan sebagai nasihat yang berharga sekaligus peringatan. Ya ulil absar, ya ulil absar, wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat, orang-orang yang mempunyai pemikiran yang mendalam. Namanya ulil absar, yang masih punya hati nurani, yang bisa mengambil faedah-faedah, pelajaran-pelajaran daripada kisah-kisah. Ini fa'tabiru. Nah, kesanalah kita disuruh pergi, siru fil ardi, siru fil ardi, atau afalam yanzuru, dan seterusnya, ayat-ayat. Apakah semua orang bisa mengambil pelajaran daripada kisah-kisah? Tergantung orangnya juga. Nah, di orang awak namanya ambil pelajaran karena sudah, ambil tua kanan mandang, alam terkambang jadikan guru. Selesai itu awak petetah petitihnya. Ambil pelajaran karena sudah. Nah, kalau ayat dikatakan di situ terakhir wa fi adin, sebelumnya wa fi Musa. Jadi wa fi Musa wa fi adin, sekarang wa fi Thamud. Fi, dan pada, atau di dalam kisah-kisah kaumnya Nabi Musa atau Fir'aun, di dalam atau pada kisah kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, dan sekarang wa fi Thamud, di dalam atau pada kisah kaum Thamud. Kata kalimatnya fi. Di dalam kisah-kisah mereka itu, kalau kita atau kalian, wahai umat Muhammad, merenungkan, mempelajari, atau sekaligus pergi ke tempat-tempat di mana negeri-negeri mereka yang sudah binasa itu. Dalam kisah mereka itu terdapat pelajaran yang sangat berharga, nasihat yang luar biasa sekaligus peringatan. Pelajaran, nasihat, dan peringatan atau ancaman. Nah, kira-kira beginilah dia ayat sekarang. Wa fi Thamuda. Dan juga pada kaum Thamud. Thamud itu pada mulanya nama orang, nama kakek mereka, keturunan dari Sam bin Nuh. Nabi Nuh, anak beliau yang terkenal yang masih hidup kan 3, salah satunya Sam. Nah, keturunan daripada Sam, terus nanti Samud, sampai nanti tiba di Nabi Saleh. Nama kakek mereka menjadi nama kaum, namanya kaum Thamud. Kaum Thamud, mereka hidup di negeri agraris, subur, agraris, sehingga mereka berkehidupan bercocok tanam dan beternak. Sekaligus mereka itu punya keahlian, kepintaran memahat. Watanhitun al-jibal, mereka memahat bukit-bukit, gunung-gunung cadas menjadi rumah-rumah, gedung-gedung. Sampai sekarang masih bisa. Nah, kini namanya Madain Saleh, kotanya Nabi Saleh, atau posisinya di Al-Hijr, antara Hijaz sampai ke Tabuk, dari arah Madinah terus ke atas. Nanti ketemu nanti nama Madain Saleh.
atau disebut dengan Al-Hijr. Di situlah mereka berada, subur, makmur. Tapi mereka itu menyembah berhala. Jadi kaum yang menyembah berhala setelah kaum Nabi Ad adalah kaum Samud. Dan mereka menurut para ahli adalah Aribah, bukan Musta'ribah. Aribah itu orang Arab asli. Salah satu Nabi Rasul yang Allah utus kepada orang Arab, dan orang Arab adalah Nabi Saleh. Karena ada 4 Rasul yang diutus kepada orang Arab, selebihnya bukan orang Arab. Rasul terakhir orang Arab adalah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Nabi Saleh. Di mana Badain Saleh? Saya belum ke sana, tapi bisa kita lihat posisinya di peta atau dalam buku-buku. Posisinya ditunjukkan. Bahkan siapa yang lihat media ada sekarang di media sosial. Lihat saja. Karena kita bisa belajar langsung ke daerahnya atau lewat media. Itulah namanya kaum Samud, yang kepada mereka Allah utus Nabi mereka Saleh, Nabi Saleh. Saleh itu mempunyai nasab yang mulia, mempunyai kedudukan yang tinggi di tengah-tengah kaumnya. Saleh, beliau terkenal dengan kejujurannya, kemuliaannya, akhlaknya, amanahnya, serta kegigihan beliau dalam menyampaikan kebenaran dakwah kepada kaumnya. Itulah Nabi Saleh. Nah, kepada kaum Samud Allah angkat, Allah utus saudara sekampung, saudara senegeri mereka sendiri, Saleh. Nah, wa fi Samud, dan pada dalam kisah kaum Samud, salah satu cuplikan kisahnya yaitu idqila, ketika dikatakan kepada mereka, tentu oleh Rasul mereka bernama Saleh, tamattu. Barangkali bagi orang haji tahu, haji tamattu. Haji 3 kan? Haji ifrad, haji kiran, haji tamattu. Tamattu. Tamattu mata senang-senang. Senang-senanglah dulu, tapi tidak lama, itu yang tamattu. Bersenang-senang sebentar, tidak lama, namanya bertamattu. Tiba di haji, namanya hari tamattu. Ana tamattu, ada jeda. Ada jeda antara umrah dan haji. Di jeda itulah orang bisa santai, bisa istirahat, bisa putar-putar, bisa jalan-jalan menjelang tiba waktu haji. Haji dimulaikan tanggal 8. Tanggal 8 Zulhijjah baru mulai haji. Nanti berakhir tanggal 13 Zulhijjah atau lebih haji. Jadi jeda antara umrah ada sekian belas hari, tidak lama, namanya haji tamattu. Kalau tidak ada jeda namanya qiran, haji qiran. Setelah umrah langsung haji, tidak ganti pakaian, langsung. Itu lama orang tuh. Kalau haji saja ifrad. Ini. Bagaimana kalau kita berkelok ke haji, tapi kita ambil tamattu. Haji tamattu. Haji senang-senang. Dunia aku mata' namanya. Mata'ul ghurur, mata'un qalil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mata' kesenangannya lama. Tidak lama, sebentar menjelang mati. Pun tidak ada orang yang senang, bahagia, damai saja semenjak lahir sampai mati, tidak ada. Mujur sepanjang hari, malang
sekejap mata tiba di malangnya nan sadang beramal senang-senang tu dirangguinya bi. Ini namanya tamattu. Jadi kata Nabi Soleh, setelah sekian lama ya, kisahnya dipenggal. Kenapa dipenggal? Ya, perlu kita dudukan sebentar untuk yang kurang paham. Al-Quran itu bukan buku kisah. Al-Quran bukan novel, bukan cerpen atau cerbung, bukan roman. Kalau roman kan ceritanya jelas dari awal sampai akhir, rinci roman. Kalau novel tidak pula, agak pendek. Tapi kalau ini Al-Quran bukan novel, bukan roman. Ya, Al-Quran itu petunjuk, hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Lebih tepatnya hudan lil muttaqin. Apapun yang dalam Al-Quran itu tidak menyimpang, tidak keluar daripada misi utamanya hudan sebagai petunjuk. Kalau dalam Quran ada kisah-kisah, kisah-kisahnya tidak lepas daripada petunjuk. Sehingga Al-Quran berkisah bukan semenjak awal sampai akhir langsung jadi. Kisah-kisah Al-Quran dipenggal-penggal. Karena tujuan utamanya bukan untuk berkisah. Tapi di kisah itu ada berdapat petunjuk. Nah, kalau dia bicara tentang pelajaran-pelajaran umat-umat terdahulu, akibat kebangkangan, kedurhakaan, kesombongan dan penentangan, diambillah kisahnya. Apa akibat sombong, angkuh, durhaka, menentang, ingkar, kufur, syirik dan segala macam. Diambillah kisah yang bertalian dengan itu. Atau kisah kegigihan, kesabaran seorang. Bagaimana kesabaran, mana kegigihan dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup. Diambil kisah Nabi Ayub. Atau tentang keistiqamahan. Atau tentang bagaimana seorang Nabi tidak jemu-jemu, tidak henti-henti memanjatkan doa kepada Allah. Kemudian setelah sekian lama dikabulkan doanya. Ini kan tentang berdoa harus kita sabar. Kini itulah di dalam surah Az-Zariyat kau menjelaskan akibat yang dialami oleh orang-orang yang sombong. Sombong artinya menolak, menentang, tidak menerima ayat-ayat Allah. Sombong. Karena sombong itu batrul haqq. Batru. Menentang, tidak menerima, menolak al-haq, kebenaran. Ghamtun nas, ghamtu, ghaim, mim, ta. Ghamtun nas, melecehkan, meremehkan, menganggap sepele orang lain. Itu yang sombong dalam hadis. Sombong dua. Yang pertama menolak kebenaran. Yang pasti apapun yang datang daripada Allah adalah kebenaran, firman Allah adalah kebenaran, ditolak, ditentang. Ajakan Rasul, dakwah Rasul, kebenaran ditolak, tentang. Namanya sombong orang. Sombong orang itu. Jadi sombong bukan hanya meremehkan, bukan hanya menghina, melecehkan, menganggap merendah orang lain, bukan hanya itu. Tapi sombong yang paling berbahaya adalah menolak kebenaran yang datang daripada yang maha benar. Ketika orang menolak dan menentang kebenaran yang datang daripada Allah, wahyunya, firmannya, dakwah Rasul-Rasulnya yang jelas dakwah Rasul. Bukan ceramah ini, dakwah Rasul. Karena menentang ceramah belum tentu ceramah kebenaran. Tidak, menentang Rasul. Dikatakan orang itu sombong. Nah, surat Az-Zariyat bicara salah satunya kan menghina orang-orang sombong.
Akibat apa yang akan mereka peroleh di dunia dan akhirat. Maka di sini terdapat kisah-kisah kaum yang seperti itu. Kaum yang bangkang, kaum yang sombong, kaum yang menentang, kaum yang tidak syukur nikmat, kaum yang kafir, kaum yang menyembah berhala dan syirik. Di antara kisahnya itu dia. Kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka oleh Rasul mereka sendiri Nabi Saleh, tamat tahu, bersenang-senanglah kalian agak sebentar, 3 hari cuma. Kenapa ini? Setelah Nabi Saleh menyampaikan dakwanya sekian lama dan seterusnya, lalu satu kali mereka, tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin mereka itu berkumpul tempat biasa. Nabi Saleh mendatangi mereka untuk mendakwai mereka. Ini ringkas. Terjadi dialog, tetap mereka menolak, membangkang, menghina, melecehkan, mengolok-olok. Sampai mereka mengolok-olok yang sebenarnya mereka tidak meminta, tapi cara mereka begitu. Karena mereka tukang pahat, ahli pahat, memahat bukit-bukit cadas, gunung-gunung. Mereka jadikan rumah, istana, dan bangunan-bangunan indah. Sekarang masih bisa dilihat di Madain Saleh. Memang batu cadas yang dipahat. Kita sendiri kalau membaca sejarahnya dan melihat peninggalan mereka, kagum gitu. Balah cara mereka memahat. Dijadikan istana dan rumah-rumah, bukit-bukit cadas itu. Luar biasa. Ukurannya begitu simetris, indah. Jadi mereka memang ahli pahat, ahli ukir, membuat relief. Kalau doa kan kayu yang dipotong, tak ke langsung ke bukit-bukit cadas, gunung-gunung cadas. Mereka buat rumah, balai-balai pertemuan, mereka buat kota, mereka buat istana. Berapa lama? Tidak tahu kita untuk berapa lama. Luar biasa. Di samping mereka orang-orang yang berkebun, bertani dan beternak, mereka itu. Sehingga negara mereka makmur. Tapi akibat kemakmuran itu mereka biasa maksiat, durhaka, menentang, menyembah berhala. Jadi mereka dalam rangka merendahkan Nabi Saleh. Kalau engkau hai Saleh mau kami mengikuti ajakanmu. Nah, sekarang begini aja. Nih bukit cadas. Kalau kami bisa memahatnya, mengukirnya, membentuk relief, binatang-binatang bisa kami buat relief. Lihatlah. Sama-sama kita lihat kan. Nah, sekarang yang kami kendaki, kalau onta bukan onta ukiran, tapi onta hidup keluarkan daripada bukit cadas. Mereka tidak yakin, karena mereka hanya olok-olok. Mana mungkin ada onta bisa keluar di bukit cadas, di gunung-gunung. Kalau dipahat bisa, mereka pahat. Maka terciptalah karya-karya pahatan atau seni-seni luar biasa. Nah sekarang yang hidup keluarkan. Baru engkau hebat, baru engkau santiang, baru kami percaya, baru kami yakin. Tapi kalau ukiran-ukiran lebih hebat kami daripada engkau hai Saleh. Cemehnya begitu. Kata Nabi Saleh ya. Tapi kalian janji, kalau keluar onta hidup sana, kalian percaya harus mengikutiku. Mereka iya saja. Karena mereka memang tidak percaya. Tokoh-tokoh itu tidak percaya. Masa bisa untung lagi? Masa bisa untung keluar dari bukit cadas? Tidak percaya, tidak yakin. Lalu tawaran Nabi Saleh mereka iya kan saja. Nah, tadi.
Lalu Nabi Saleh pergi ke tempat beliau biasa beribadah, tempat salat. Beliau salat sesungguh-sungguhnya, beribadah sesungguh-sungguhnya kepada Allah, lalu memohon agar apa yang diminta dan ditantang oleh kaum beliau Allah kabulkan, dikabulkan Allah. Ringkasnya, di tempat mereka di mana bertemu-temu, berkumpul-kumpul semuanya, sama-sama mereka saksikan. Dari bukit atau gunung cadas itu keluar onta betina hidup besar. Lalu dibikin persyaratan sebelumnya. Onta itu tidak boleh diganggu. Onta betina. Di hari mereka, di hari onta itu minum, kalian tidak boleh mengambil air ke tempat minumnya, sumurnya. Karena biasanya situ sumur spesial untuk dipakai oleh masyarakat. Jadi di hari di mana onta itu minum, kita tahu minum onta banyak. Tidak boleh kita pergunakan sumur senegeri. Gantinya ambil susunya. Susu onta itu melimpah ruah, cukup untuk sekampung. Tapi jangan usik hari-hari di mana onta minum. Nanti di mana hari-hari kalian minum, onta nak minum. Okeylah aja. Kenapa mereka tak percaya? Keluarlah onta betina besar. Besar hidup. Langsung dia minum. Apakah mereka percaya beriman? Tidak juga. Yang tidak juga. Karena semula mereka mencemeh saja. Lalu di antara orang-orang ada yang percaya, ada yang beriman, ada yang mengikuti Nabi Saleh. Cuman yang beriman, yang mengikuti Nabi Saleh dibanding dengan yang bangkang, durhaka, menentang, tidak berapa. Catatan di kita, ini catatannya, yang mengikuti Nabi dan Rasul itu tidak lebih banyak dibanding yang ingkar. Betul itulah dari sedulunya. Pengikut Nabi Nuh 70-an lebih, hanya segitu. Kemudian kemarin Nabi Hud pengikutnya juga tidak seberapa, kaum Ad. Begitu juga kaum Nabi Lut, hanya keluarga beliau saja, istrinya tidak. Ditambah dengan beberapa pengikut, segitu. Segitu je. Nabi Musa di Bani Israel tidak semua pula. Selebihnya Fir'aun dengan bala tentaranya kafir bangkang. Jadi pengikut Nabi dan Rasul itu yang percaya betul tidak berapa. Tidak berapa. Itu makanya pengikut yang terbanyak adalah pengikut Nabi Muhammad. Umat terbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat ketika melintasi sirat yang dibentangkan di atas neraka Jahannam, para nabi, para rasul kan mereka melintasi itu, diikuti, diiringi oleh para umatnya masing-masing. Ada nabi dan rasul itu diikuti oleh tidak berapa orang. Bahkan ada yang satu nabi itu saja yang melintas, berarti tidak ada pengikutnya. Itu kan gambaran. Ketika melintasi sirat yang dibentangkan di atas Jahannam, setiap orang kan akan melewatinya, asalkan dia beriman, lewat. Nah, nabi yang pertama melewati sirat Nabi Muhammad. Umat pertama yang melintasi sirat umat Nabi Muhammad. Di antara nabi-nabi itu ada yang tidak berapa orang yang mengikuti. Nabi mereka, Rasul mereka melewati sirat. Bahkan ada nabi yang satu nabi itu saja yang melintas, berarti tidak ada pengikutnya. Kok suatu gambaran lo gitu, bahwa memang pengikut Nabi dan Rasul itu memang tidak berapa. Tidak berapa. Apalagi kita. Kalau baso gara-garanya, nang kasurau itu tidak bara dengan nang kalepau. Orang nang kasurau tidak bara dibanding orang nang tidak kasurau. Lebih banyak orang di luar surau dibanding nang kasurau. Lebih banyak orang berjalan ke luar surau
Sunan tinggal di surau. Ini biasa saja, karena memang Nabi begitu, Rasul begitu. Kalau kita tengok sejarah ya, itu Rasul. Kepandaian apa yang tidak ada pada Rasul? Rasul-Rasul langsung dibimbing oleh Allah, diberi wahyu. Dakwah apa lagi yang tidak disampaikan? Jadi beriman tidak beriman, percaya tidak percaya, mau tidak mau itu bukan urusan kepintaran, itu urusan petunjuk. Kita hanya menyampaikan. Dan seterusnya. Nah, kembali kita situ. Ketika itu mereka tidak lantas percaya, beriman kepada Nabi Saleh. Malah mereka buat rencana lagi untuk membunuh unta. Karena makin lama unta itu makin timbul hati kebencian ke Nabi Saleh. Lalu orang-orang bawahan-bawahan lah mulai mempercayai Nabi Saleh. Memang tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, kebanyakan orang tidak percaya. Lalu mereka buat rencana untuk melenyapkan unta itu dia. Intinya, lalu mereka rencanakan untuk melenyapkan unta, membunuhnya. Bunuh unta, kalau dalam surah Asy-Syamsi kan namanya naqatullah. Naqatallah atau naqatullah. Ini unta Allah, artinya disandarkan kepada Allah. Ini adalah unta mukjizat yang datang daripada Allah. Jangan diganggu, jangan diusik. Lalu mereka berencana untuk melenyapkan unta. Karena tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, orang-orang besar, orang kaya, jarang mereka yang mau mengikuti kebenaran. Mereka merasa terusik, merasa terganggu, tidak zaman. Sama dengan kita, sama negeri awak. Yang biasa terusik itulah orang-orang yang tokoh-tokoh, orang kadang-kadang, orang macik, orang punya pengaruh, orang punya arato. Aku nan terusik biasanya. Mereka dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan dana, dengan para penjilat, dengan para pendukung, pendiking dan penyokong. Itu yang biasanya merasa terganggu. Lalu mereka buatlah makarnya itu melenyapkan biang keroknya itu unta. Bunuh aja unta. Iyalah, singkatnya dibunuh unta. Tidak ada yang mencegah, bahkan semuanya merasa aman. Karena unta sudah terbunuh, ini berarti mereka mengundang petaka kan? Lalu Nabi Saleh memperingatkan. Malah Nabi Saleh direncanakan untuk dibunuh malam hari. Dalam ayat, qalu taqasamu billah, bersumpahlah kepada Allah, kita akan singkirkan si Saleh ini malam hari dengan keluarganya. Lalu pagi hari kita pura-pura tidak tahu siapa yang bunuhnya. Dalam surat An-Naml itu dikatakan perencanaan untuk membunuh Nabi Saleh. Mereka buat suatu perencanaan secara diam-diam menghilangkan Nabi Saleh beserta keluarganya. Lalu pagi hari kita pura-pura tidak tahu, sehingga tidak ada kita dituntut oleh para keluarganya. Ketika mereka menyusun strategi untuk melenyapkan Nabi Saleh, melenyapkan jelas membunuh, dikirim kepada mereka batu-batu. Siapapun yang berencana untuk menghilangkan, melenyapkan Nabi Saleh beserta keluarganya, dihantam oleh batu-batu. Karena mereka tinggal di daerah yang banyak batu-batu, ya, bukit-bukit, gunung-gunung, ditimpa oleh batu, mati semua. Nah, kepada para yang membunuh unta dan para orang-orang banyak dikeluarkan ancaman. Kata mereka, "I'tina bima ta'iduna." Saleh, cobalah datangkan kepada kami apa yang engkau ancam-ancaman itu kalian. "I'tina bima ta'iduna in kunta minal
minal mursalin, datangkanlah kepada kami siksa yang kau ancam bukan itu. Mana dia? Jika engkau memang rasul, ancam tangan. Kata beliau tamatta'u. Ini dia tamatta'u. Bersenang-senanglah kalian dulu barang 3 hari. Dalam surat Hud ayat 5 katakan tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Bersenang-senanglah, galak-galaklah, tertawa-tawalah, bergembiralah, mencemehlah, maulol-olol kalian 3 hari. 3 ayyam. Itu ancaman keras. Kalau itu yang kita minta, kok kalian lah meminta uya-uya, minta getah kalian. Hari pertama wajah-wajah kalian menguning. Hari Kamis mulai. Hari kedua wajah kalian memerah. Hari Jumat. Hari ketiga wajah kalian menghitam. Setelah itu hancur kalian. Maka tetap dah cemeh. Kan sampai i'tina bima ta'idun. Coba datangkan azab itu. Mana azab? Untuk apa 3 hari? Sekarang saja aja. Aku kalau berkelabian ambil. Untuk apa 3 hari? Sekarang saja azab. Kalau memang ada azab. Hampir sama dengan orang awak ngeceng. Kalau ada neraka itu, mana neraka itu? Kan dia go. Kalau ada neraka itu dimasuki kini duanya. Apakah Allah terpancing? Tidak, Allah kan tidak sama kita. Dia agak mirip. Untuk apa 3 hari? Kalau ia azab, datang saja. Isti'jal. Mereka minta segerakan azab. Sabarlah. 3 hari kan tak lama. Fatamatta'u fi darikum 3 ayyam. 3 hari saja. Kan? 3 hari. Lalu terjadilah dia. Kalau ayat dikatakan ayat-ayat yang ke-44 surat Az-Zariyat, setelah dikatakan tamatta'u wa tahin, bersenang-senanglah kalian, bergembiralah kalian, tidak lama, hatta hin, sampai batas waktu yang ditentukan, hatta hingga hin waktu yang ditentukan, fa'atau, tapi mereka atau tu sombong, melawan, menentang, dan menyombongkan diri, bangkang, engkar. Atau namanya. Fa'atau fastakbaru an imtithali amirillah wa asau rasulahu fa'aqarun naqa. Karena mereka tu angkuh sombong, menentang, sampai mereka sembelih onta segala macam, baru fa'akhadathumus sa'iqah. Di pagi hari akad, hari Komi, hari Jumai, hari Sabtu, di pagi hari akad, sore-sore hari Kamis, wajah mereka menguning, tapi mereka mencemeh juga, karena mereka tidak sadar bahwa wajah mereka sudah menguning. Tidak ada, kan sudah berlalu, tidak ada azab. Hari kedua Jumat memerah, hari ketiga menghitam, malam-malam, sampai malam. Nah, pagi harinya tiba-tiba akhadathhumus sa'iqah. Kalau di sini disebutkan sa'iqah, suara yang mengguntur. Suara yang mengguntur atau sayhah dalam bahasa lain, sayhah, suatu petir dahsyat mengguntur dari arah atas, mengguntur, memekakkan telinga. Maka jadilah mereka bergelimpangan semua, mati. Hebatnya suara guntur, petir dahsyat, namanya sa'iqah, petir dahsyat atau sayhah. Dan mereka ditimpa fa'akhaduhumur rajfah, dari arah bawah gempa, mengguncang. Gempa, maka dari atas azab, dari bawah azab. Diri mereka sebelumnya juga sudah ditimpa oleh azab,
berubah wajah mereka. Fasbahu fi darihim jathimin. Maka jadilah mereka bergelimpangan bagaikan bangkai-bangkai di daerah mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing, di mana mereka berada. Namanya jathimin. Jathimin. Jadi fa'akadat humus sa'iqatu, maka lalu akadat, mereka disiksa. Akadat kan menyiksa, asal kata mengambil. Jadi siksaan itu bagaikan mengambil mereka dengan cepat oleh sa'iqah, suara yang menyambar, itu suara petir, suara dahsyat dari arah atas. Wahum yanzurun, sedangkan mereka melihat. Melihat sih kau di pagi hari akad. Boleh kini aku kan akad pagi kau. Mereka duduk menunggu kabar dari Nabi Saleh. Tidak tiba azab tu mazab. Entai. Di pagi-pagi mereka sedang santai-santai, masih bergembira ria dan segala macam, mencemeh-cemeh, tanpa aba-aba, tanpa isyarat. Kalau dawa cewang tanduk kapane, gabak tanduk hujan, tidak ada apa-apa, tidak ada isyarat, tidak ada mukadimah, tidak ada. Tiba-tiba saja fa'akhadat humus sa'iqah atau sayhah. Tiba-tiba saja, selagi mereka masih pagi hari santai segala macam, sama dengan kita. Dulu kalau di awak kan ada orang kapai jogging, ada orang kapai rolling, ada orang kapai touring, ing-ing ni sadalanya kan. Entai, ada duduk di bangku-bangku, minum kawa, minum kopi, ada orang menilai orang lalu, macam-macam lah. Di negeri mereka dan tempat-tempat di mana mereka berada, tiba-tiba datang itu. Yang namanya azab tidak ada mengasih aba-aba, namanya azab. Azab siksa itu biasanya kejadian pada 3 waktu. Pertama tengah malam, di awal-awal solat Araf tuh, di tengah malam. Atau ketika mereka dalam kailulah, ketika mereka istirahat siang, tidur siang di tengah hari. Atau pagi hari datang. 3 ini biasanya azab datang, bencana petaka. Dan petaka bencana itu tanpa disadari. Tidak ada tanda-tanda. Kalau ada tanda-tanda itu tidak azab. Kalau ada tanda-tanda, namanya kata orang bencana alam. Kata orang yang tidak percaya kepada Allah, bencana alam. Ada gejala, ada tanda-tanda. Tapi yang namanya azab tidak mengasih apa-apa, tidak mengasih tanda-tanda. Mereka dalam keadaan lengah, tidak waspada, biasa-biasa saja. Tiba-tiba di hari akad pagi datang dia. Suara mengguntur dahsyat, memekakkan telinga, menghancurkan apa saja akibat suara itu. Kita kan pernah dengar organ tunggal. Ketika orang membunyi band itu kan kacau-kacau kan bunyi, kacau-kacau rumah. Ya akibat suara bisa menghancurkan. Kekuatan suara itu bisa memporak-porandakan. Nah sekarang suara dahsyat dari arah langit. Ada yang mengatakan petir, ada yang mengatakan kilat, ada yang mengatakan guntur. Pokoknya dari langit. Semua yang ada di negeri itu bergelimpang jasimin, bergelimpang mati, tidak bergerak lagi. Dan mereka melihat, mereka melihat keadaan itu. Mula-mula mereka duduk-duduk bersama-sama menunggu apa yang tunggu, atau menunggu cemeh datang. Wahum yanzurun. Lalu di ayat berikutnya, famastata'u
Famastata'u, maka tidaklah mereka bisa istita'ah, tidak lagi mereka bisa mampu mingkiam untuk tegak berdiri, karena tiba-tiba mereka bergelimpang, coba dah mampeh, mati selalanya. Wa makanu muntasirin, dan tidaklah mereka itu satu pun ada yang mendapatkan pertolongan. Kalau azab sudah datang, siksa sudah tiba, bencana yang dijanjikan terjadi. Inilah namanya wafi Samud. Nah, itu yang wafi Samud, pada kebinasaan kaum Samud dan pada akibat kesombongan, keangkuhan dan penentang mereka, semuanya itu menjadi pelajaran, peringatan dan nasihat yang berharga bagi siapa saja yang baca ayat-ayat Allah, bagi siapa saja yang yakin. Intinya azab Allah jangan diminta-minta. Meminta azab Allah itu dengan dua cara. Yang pertama meminta yang mencuang, yang kedua minta ia tingkah laku. Meminta ia tingkah laku ya perangai tingkah laku perbuatan kita itu menunjukkan kita lah minta azab. Tidaklah disiksa suatu kaum melainkan lantaran dosa-dosa mereka, kesyirikan dan kembangkan kedosa mereka. Inti daripada kajian kita pada subak ini, pertama intinya nih, kita diperintah mengambil pelajaran, mengambil nasihat, sekaligus menjadi peringatan dan ancaman, pertakut melalui kisah-kisah kedurhakaan, kebangkaan umat-umat terdahulu. Satu. Yang kedua, kita diperintah untuk mempelajari kisah-kisah sejarah umat terdahulu. Bila perlu, pergilah, mengembaralah ke negeri-negeri mereka. Allah meninggalkan dan Allah membiarkan bekas-bekas negeri mereka itu untuk jadi pelajaran. Wa tarakna fiha ayat, kami tinggalkan tanda-tanda bekas-bekas negeri mereka yang dapat jadi pelajaran. Pergilah ke sana. Jangan hanya raung-raung mencari pemandangan, tapi raung-raunglah dengan niat untuk menjalankan ayat ke negeri yang telah pernah ditimpa oleh petaka bencana. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa rasul-rasul telah menyampaikan dakwah mereka, tapi tidak semua percaya mengikut walaupun sudah datang mukjizat. Malahan yang bangkang, yang durhaka, yang menentang jauh lebih banyak dari yang percaya. Karena ini masalahnya masalah kepercayaan dan hidayah, bukan masalah kepintaran. Yang berikutnya, azab Allah jangan diminta, jangan diagu-agu, jangan ditawar-tawar. Janganlah seperti sombong. Sebab kalau datang azab itu tidak dibiarkan. Terakhir, azab sisa itu datang tanpa aba-aba, tanpa isyarat, tanpa mukadimah. Karena sifatnya azab. Umumnya azab yang sisa datang di 3 waktu. Tengah malam, tengah siang, pagi hari. Saat orang di mana tidak siap. Inti kaji kita adalah siapapun yang zalim, yang durhaka, yang bangkang, angkuh, sombong, menentang, kepada orang ini dikatakan tamatta'u. Senang-senang lalu. Kulu wa tamatta'u. Di ayat lain kulu, makalah berpesta poralah. Tamatta'u, bersenang-senanglah, berjoget-joget rialah. Tapi hattahin, sampai tiba waktunya
Tidak dapat minta inci. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.